Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Falevi dengan NIM 12050113422. Pada video kali ini saya akan membahaskan tentang deret Taylor pada sin X dan cos X. Untuk mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu yaitu Bu Siti Ramadhani SPD MKom. Nah, deret Taylor itu sendiri merupakan fungsi hampiran yang mudah dipahami untuk mendapatkan solusi hampiran sehingga posisi suatu titik mendekati solusi sejati. Persamaan deret Taylor itu sendiri sebagai contoh berikut, yaitu persamaan deret Taylor adalah fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali fx ditambah x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali fx. Kemudian begitu juga seterusnya, f dikurang x0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali fx, dan seterusnya seperti itu. Yang akan membedakan yaitu deretnya, yaitu misalnya di sini f5, maka berarti x dikurang x0 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, kita misalkan x dikurang x0 itu adalah h. Jadi fx sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial dikali fx ditambah h pangkat 2 per 2 faktorial dikali fx, dan begitu juga seterusnya. Nah, jika terjadi suatu kasus khusus pada deret Taylor, maka suatu fungsi diperluas di sekitaran x0 sama dengan 0. Maka deretnya dinamakan deret Mas-Laurent atau deret Taylor baku. Nah, contohnya fx sama dengan sin x, di mana x0 sama dengan 0. Maka fx sama dengan sin 0 ditambah h cos 0 dikurang h pangkat 2 per 2 faktorial dikali sin 0 dikurang h pangkat 3 per 3 faktorial dikali cos 0 ditambah h pangkat 4 per 4 faktorial dikali sin 0 ditambah h pangkat 5 per 5 faktorial dikali cos 0. Jadi sini kita coret saja sinnya, jadi kita coret, kemudian ini. Yang tersisa itu adalah sin x sama dengan x ditambah h pangkat 3 per 6 ditambah h pangkat 5 per 120. Dari mana datangnya 6 dan 120 ini? 6 ini merupakan 3 faktorial, dan kemudian 120 ini adalah 5 faktorial. Selanjutnya itu fx sama dengan cos x, yang sebelumnya itu merupakan sin, yang ini adalah cos. Jadi lanjut, cos x di mana x0 sama dengan 0, maka fx sama dengan cos 0 dikurang h sin 0 dikurang h pangkat 2 per 2 faktorial dikali cos 0 ditambah h pangkat 3 per 3 faktorial dikali sin 0, kemudian ditambah h pangkat 4 per 4 faktorial dikali cos 0 dikurang h pangkat 5 per 5 faktorial dikali sin 0, dan yang terakhir h pangkat 6 per 6 faktorial dikali cos 0. Jadi di sini kita juga menggunakan sistem coret. Ya, kita coret saja sinnya. Dan ini, kemudian ini. Jadi yang tersisa itu adalah fx sama dengan cos 0 sama dengan x ditambah
pangkat 2 per 4 ditambah H pangkat 4 per 24 ditambah H pangkat 6 per 720. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan ini pada Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama tadi adalah sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, di sini untuk X0 nya itu adalah 0, kemudian nilai X nya itu kita isi saja 1, kemudian untuk nilai sejati sinnya kita akan cari sin 1 didapatkan 0,841471. Kemudian untuk toleransinya itu 0,000001. Kemudian untuk koordinatnya itu ada 1 3 4 ya, tuh 1 3 5 maksudnya. Jadi untuk directnya itu untuk mencarinya itu sama dengan nilai X nya, kemudian kita ikat, dipangkatkan dengan nilai ordernya, kemudian dibagi dengan faktorial. Dan kita enter dan kita drag saja. Nah, untuk positif negatif ini, nah selanjutnya untuk positif negatif ini kita lihat dari modulusnya. Di sini kita cobakan dengan mod, rumusnya itu mod, kemudian kita pilih 1 dan dibagikan dengan nilai 4, dan kita ikat, kita tutup. Nah, di sini kita drag saja. Nah, kemudian di sini kita dapatkan yaitu nilai 1 ada pada deret 1 dan 5. Selanjutnya, nah jadi untuk positif negatif ini, if dalam kurung modulus 1 4 dan sama dengan 1, maka nilainya itu adalah ini atau minus 1 atau min. Tutup dan kita tarik. Nah, untuk nilai hampirannya ini, untuk mencarinya itu kita tambahkan nilai plus minus yang pertama dan yang kedua. Dan di sini kita kasih dolar dan tutup. Untuk nilai errornya sendiri sini kita gunakan. Nah, untuk nilai errornya sendiri di sini kita gunakan nilai sejati dikurang dengan hampiran. Dan ini kita kunci, enter. Nah, didapatkan nilainya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai pernyataannya apakah sudah benar atau belum. Untuk mencarinya itu sama dengan absolute dan buka kurung nilai error kurung kecil dari nilai toleransinya dan kita kunci. Bentar. Nah, di sini masih bernilai false dan selanjutnya masih bernilai false. Nah, kita akan melihat dari selanjutnya apakah sudah true. Nah, nilai selanjutnya itu sudah true, maka setelah didapatkan nilai error ini kecil dari nilai toleransinya. Selanjutnya
Nah, selanjutnya itu kita akan mengerjakan cos X sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini ada yang salah. Kemudian dikurang X di pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, kemudian untuk nilai X0 itu 0, nilai X nya itu 1, nilai cosnya itu cos kita cari dulu. Oke, ini dapatkan 0,540302. Kemudian nilai toleransinya kita samakan dengan yang soal sebelumnya, yaitu 0,00001. 0,00001. Oke, ordinalnya itu adalah 1, 2, 4, dan 6. Nah, untuk daerahnya itu sama dengan nilai X dipangkatkan dengan nilai orde. Kemudian ini kita kunci dulu, kemudian bagi dengan faktorial. Enter. Oke, kita drag. Dan untuk plus minus ini kita lihat dari sisa hasil bagi atau modulusnya. Nah, di sini kita lihat hasil bagi dari pembagian nilai 4. Yang bernilai 2 ada pada daerah 2 dengan 6. Nah, jadi dengan if mod darat dibagi dengan 4, kemudian tutup kurung, hasilnya itu 2. Maaf, salah. Oke, ini minus, ini yang plusnya, dan tutup kurung. Nah, oke, selanjutnya untuk nilai hampirannya itu adalah sama dengan sum, kita jumlahkan nilai dari plus minus yang pertama dan juga yang kedua. Kemudian kita kunci. Oke, untuk nilai errornya sendiri itu nilai cos dikurang dengan nilai hampiran, dan kita kunci nilai cosnya dan enter. Oke, setelah didapatkan kita akan mencari pernyataannya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai pernyataannya. Nah, absolut, ini nilai error apakah sudah kecil dari nilai toleransi, dan kita uji. Ini masih false, coba yang kedua masih false, kita coba lagi masih false, kita coba hingga mendapatkan nilai true. Nah, di sini sudah mendapatkan nilai true. Jadi nilai true terdapat pada orde ke-8 atau deret ke-8. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.